Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto tidak menghadiri pemeriksaan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik KPK karena adanya pengajuan kembali pra-peradilan Hasto di PN Jakarta Selatan. Lewat kuasa hukumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan di KPK hari ini, Saudara. Permohonan penundaan ini terkait dengan pengajuan kembali pra-peradilan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tindak lanjut dari putusan pra-peradilan sebelumnya. Roni Talapesi menyebut pihaknya telah mengajukan 2 permohonan terkait dengan pra-peradilan ini, Saudara. Roni Talapesi juga meminta agar semua pihak menghormati putusan hakim dan langkah serta hak hukum dari kliennya. Kami dari tim hukum Mas Hasto Kristianto pagi ini jam 8.30 telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristianto di gedung KPK. Dasar dari permohonan kami ini adalah kami telah mengajukan 2 gugatan pra-peradilan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami menilai bahwa dalam putusan hakim hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 kemarin belum menyentuh pokok perkara memeriksa sah atau tidaknya status tersangka Mas Hasto Kristianto. Oleh sebab itu kami memohon kepada semua pihak agar dapat menghormati langkah hukum yang sedang kami tempuh. Terima kasih, salam hormat. Hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Hakim Tunggal Juyamto tidak menerima permohonan pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto atas penetapannya sebagai tersangka kasus suap dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Juyamto menyebut penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP itu sah dan sesuai ketentuan hukum. Atas tidak diterimanya permohonan pra-peradilan, kuasa hukum Hasto Kristianto, Todung Mulya Lubis bilang, hal ini bentuk keadilan yang digugurkan. Todung menegaskan ini bukan akhir, masih ada langkah selanjutnya. Kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra-peradilan itu ditolak. This is not the end. This is not the end. Perjuangan untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah kewajiban yang ada pada pundak kita semua. Dan kita akan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Peluang tim kuasa hukum Hasto untuk kembali mengajukan pra-peradilan masih terbuka lebar. Pakar Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Hibnu Nugroho Pra, menyatakan dari hasil sidang yang menyatakan tidak diterima, sehingga peradilan bisa dilakukan berkali-kali sepanjang pokok perkara belum disidangkan di dalam persidangan. Kalau ditolak, itu sudah memeriksa bukti-bukti permulaan, ada suatu pertimbangan, tapi memutuskan. Lah kemarin tidak diterima, tapi memutuskan. Nah ini yang saya kira juga ada antara judul dan belakangnya kurang pas gitu. Harusnya kalau ditolak ya kembalikan pada awal, pada waktu pemeriksaan di dalam KPK, sehingga pemeriksaan ini tidak dilakukan. Ini yang menjadikan permasalahan. Oleh karena itu dalam seperti ini saya kira Pak Mahdir tadi bisa mengajukan kembali lah, iya. Karena namanya suatu pra-peradilan itu tidak ada nebis in idem. Pra-peradilan itu bisa dilakukan berkali sepanjang pokok perkara belum disidangkan di dalam persidangan. Sepanjang itu masih bisa dilakukan. Kurang sepekan sejak putusan pra-peradilan, tim hukum Hasto tengah mempersiapkan pengajuan kembali pra-peradilan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tindak lanjut dari putusan pra-peradilan sebelumnya. Sementara KPK menyatakan atas putusan pra-peradilan membuktikan KPK sudah bertindak objektif dalam penetapan tersangka Hasto. Proses penyidikan terus berlanjut. Tim Liputan Kompas TV.